Ada di Jakarta, mungkin itu didasarkan situasi yang ada di Jakarta, yang nggak sama dengan Python, nggak sama dengan Mekasen, Majeng, Lumajang dan macam-macam. Sehingga barangkali fatwa itu benar-benar ada, mungkin yang pas untuk situasi yang kayak yang digambarkan MUI itu. Sementara hasil Basul Masail BWNU kemarin di Rumah Sakit Siti Hajar, kalaupun desa itu aman-aman saja, tetap wajib ada Jumatan, jamaah sholat dan seterusnya. Lalu masyarakat kan ada yang tenang-tenang saja, ada yang ketakutan. Nah, yang benar-benar ketakutan nggak berani ke masjid, yang ketakutan tok itu loh, itu silahkan sholat di rumah. Tapi bukan berarti takmir meniadakan Jumatan. Jadi sekali lagi, yang bisa mengukur daerah itu aman apa enggak, itu takmir setempat. Bayangkan, taruhlah di Malang Selatan, nggak ada orang asing, yang Jumatan ya orang satu RW itu, pada kenal semua, homogen banget ya orang-orang itu. Terus kalau mau dikhawatirkan ada COVID-19 datang dari mana? Ya, gitu ya. Tapi himbauannya seperti apa dari Jatim? Gimana? Himbauannya untuk yang bisa menganalisa tempat diadakan Jumatan aman apa enggak, itu tentu daerah masing-masing, takmir masing-masing. Woi, daerah kami aman. Tapi takmir yang ada di mal-mal mungkin kami nggak berani. Takmir yang di bandara kami nggak berani, karena yang Jumatan kan campur penumpang pesawat dari berbagai daerah, ya kan? Takmir di terminal kami nggak berani. Tapi kalau takmir di kampung-kampung yang mereka aman-aman, ayo tetap mengadakan Jumatan. Jadi barangkali benar-benar ada fatwa MUI seperti itu, mungkin yang dimaksud itu yang situasinya kayak apa? Ya itu tadi ya, kayak di bandara dan seterusnya. Jadi himbauannya warga setempat juga ikut menyeleksi daerahnya sendiri agar bisa berjamaah kembali. Oh, nggak usah diseleksi. Oh, ya sudah, kita alami saja lah. Semen orang Dinoyo kan, semen orang Malang, orang Probolinggo, tahu kok daerah zaman aman, ya. Dan takmir juga tahu. Kami harus mengadakan Jumatan, mereka tahu. Terus proporsional saja, sak madyo. Nggih. Baik, banyak sejumlah pihak menyerukan, menyuarakan agar Indonesia secepatnya melakukan langkah konkret, semisal kayak lockdown atau karantina wilayah. Itu tanggapan dari? Terus kalau lockdown lalu nggak ada aktivitas, nggak ngarit, lah sapimu mangan opo. Terus Indonesia itu ada jutaan orang yang kerja lepas, kerja harian, jadi asongan, ya kan? Terus apa yang nyempret di apa pertigaan ini, macam-macam, dodol gorengan, terus buruh tani, mereka itu hari itu dapat 50, ya dimakan 50, nggak saving. Banyak loh mas yang begitu rakyat kita, ya kan? Kalau ada lockdown terus nggak boleh kerja, makan apa? Dan kalau jumlah yang begitu itu besar sampai jutaan, akan terjadi chaos. Perampokan kemana-mana, mereka butuh makan. Yang paling khawatir sepi, nggak ada kehidupan, tahu-tahu mungkin ada pihak atau apa yang punya agenda terselubung, kita nggak tahu, lantas mereka yang mengendalikan kehidupan. Artinya PWNU tidak sepakat kalau pemerintah melakukan lockdown gitu. Saya bukan mengatakan sepakat enggak sepakat, kita mencoba wartawan mikiro. Sapi butuh makan, wedhus butuh makan, ayam butuh makan. Sekian juta orang yang kerjanya harian, hari itu butuh tuku beras. Kalau nggak kerja gimana? Ya PNS, dibayari terus. Ya wong suge-suge punya bisa membeli beras 1 kintal. Nah, yang begini-begini. Ya, jadi mohon semuanya proporsional. Jadi menghindari takut itu kenemenen takutnya, tapi akhirnya terjebak pada mudarat lain, ekonomi, ya kan?
Malah khawatir kalau ditakut-takutin terjadi aksi borong. Kalau aksi borong besar-besaran, maka terjadi kelangkaan barang. Lalu inflasi, harga naik, rupiah anjlok. Ini COVID-19-nya masih merenggut 1-2 orang. Nah, chaosnya ini bisa jadi bacok-bacokan ribuan orang. Ya, untuk himbauannya untuk menenangkan masyarakat agar sholat berjamaah tetap terus digalakkan dan tidak ada lockdown agar masyarakat tenang, seperti apa himbauannya? Sekali lagi sesuai dengan Bathul Masail dan dawuhnya kiai-kiai termasuk Gus Ali, masyarakat tenang, bertawakallah kepada Allah, ya kan? Sekiranya di daerahmu daerah yang mungkin bukan metropolitan, gitu loh. Ya gitu tadi gambaran saya kayak Ngalek, Pacitan, Blitar Selatan, ngapain takut-takut? Mereka juga masyarakat sekitar situ, ya. Dan kalau mereka ke pasar nggak takut, ke sawah nggak takut, ngapain jamaah takut? Ya, jangan takut, tetap tawakal pada Allah, tegar, makan yang sehat, ya, minum juga baik, istirahat cukup, hidup sehat. Untuk di kota sendiri gimana? Di kota yang paling tahu wilayah masing-masing. Kami orang Malang nggak tahu persis kondisi Surabaya, ya, dan yang lain-lain. Biar itu kebijakan oleh kiai-kiai setempat bersama pemerintah setempat untuk mensikapi situasi yang ada di daerah masing. Tapi intinya kalau nggak sebegitu menakutkan, jangan sampai lantas nggak jamaah, nggak jumatan. Artinya kalau salah satu kota tidak jumatan boleh nggak kira-kira? Apa? Salah satu kota misalkan di Surabaya. Jumatan itu wajib. Sholat juga wajib, ya kan? Kewajiban jumatan, kewajiban sholat jamaah fardu kifayah itu tidak bisa hilang hanya didasarkan pada khawatir-khawatir. Gitu loh. Nah, kalau karena penyakit itu satu kota dengan penduduk 3 juta kayak Surabaya, misalnya karena orang 2, 3, apa itu sudah menimbulkan ketakutan sak Surabaya. Padahal yang mati selain karena jantung lebih dari itu jumlahnya, mati karena diabetes lebih dari itu, mati karena oplosan lebih dari itu. Nah, kenapa mereka nggak lebih takut kepada yang penyebab kematian yang jumlahnya lebih besar itu? Artinya misalkan di bandara tidak diadakan sholat Jumat itu gimana nantinya? Gimana? Artinya misalkan di bandara atau di terminal. Kalau menurut pengelola bandara benar-benar sulit mengontrol kesehatan, sulit mengontrol itu lantaran pihak bandara tahu yang Jumatan di situ datang dari berbagai daerah, datang dari berbagai negara. Lalu pihak takmir masjid bandara berinisiatif off misalnya, maka NU sangat maklum. Dan NU mengerti betul kenapa ada fatwa MUI seperti itu di lingkungan yang kayak masjid bandara, begitu loh. Artinya kalau nggak Jumatan nggak apa-apa. Gimana? Kalau nggak Jumatan. Saya ulangi lagi, ya kan, jangan dipelintir. Siap. Ya, pihak takmir bandara yang lebih tahu kerawanannya seberapa, ya kan? Kalau mereka sudah masalah dengan manajemen bandara karena penumpang bla 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 bla, situasinya bla 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 bla, lalu mereka memutuskan Jumatan di bandara tidak diadakan mengikuti fatwa MUI, maka NU sangat maklumi, ngerti nggak? Dan mereka musafir loh mas, musafir kan memang bisa sholat jamaah qashar, nggak usah Jumatan. Nah kalau di kampung-kampung ngapain harus ikut begitu? Mereka nggak musafir, juga situasinya nggak semenakutkan, nggak heterogen kayak di bandara. Artinya selain musafir kan juga banyak karyawan dari bandara sebenarnya. Nggih. Itu gimana ya? Nah itu tadi sekali lagi kalau pihak manajemen plus pihak takmir, ya kan, dengan analisa lapangan, lalu mereka berkesimpulan sangat bahaya diadakan. Nanti kalau kesimpulannya kayak apa ya, nanti sama kayak mereka sendiri. Berarti dimaklumi ya. Jadi terus mereka atas alasan itu tidak mengadakan Jumatan di bandara, di masjid bandara. Nawa itu mereka mengikuti fatwa MUI, maka NU bisa memaklumi itu. Nggih, bukan NU menganjurkan mas. Dengan nomor keputusan 643
PWA 2L3 2020. Pada prinsipnya PWNU Jawa Timur dalam hal ini Suriah bersama dengan LBM, LKNU dan kerjasama dengan RSI Siti Hajar Sidoarjo kemarin telah membahas beberapa poin penting berkaitan dengan atau seiring dengan merebaknya virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Pada intinya satu, sikap proporsional dalam menghadapi COVID-19. Secara prinsip NU menganut ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu semua apa yang terjadi baik buruk, sehat, menderita, mati itu semuanya sudah ada ketentuannya. Maka hal ini dengan berdasarkan ini secara akidah tidak bisa difahami bahwa ada virus yang bisa menular dengan sendirinya. Akan tapi syariat juga memandang yang sesuai dengan perspektif fikih Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa menghindari atau melakukan upaya-upaya pencegahan preventif dan yang lain sebagainya sesuai dengan anjuran dari pihak-pihak yang berwenang, pemerintah dan tim kesehatannya. Ini juga merupakan bagian dari pengamalan syariat. Kemudian berikutnya bagaimana sebaiknya sikap masyarakat terhadap atau dalam kondisi semacam ini. Maka yang perlu dikedepankan adalah sikap optimisme, sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Anna inda dzanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa." Bahwa manusia itu hendaknya berhusnudzon kepada Allah, maka husnudzonlah dengan atau maka berprasangkalah kepada Allah dengan apa yang dia kehendaki. Nah, tentu ini anjuran untuk berprasangka yang baik, termasuk utamanya adalah dalam menghadapi situasi yang semacam ini. Kemudian yang berikutnya, ketiga, bagaimana pemerintah mengambil kebijakan terkait virus corona ini. Maka pemerintah perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis sebagaimana kewajibannya melindungi warga negaranya dengan berdasarkan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Sebaliknya pula warga negara siapapun itu hendaknya juga mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan atau diambil oleh pemerintah, langkah-langkah strategis yang tentunya sudah dalam kerangka pertimbangan-pertimbangan yang matang, data-data yang akurat, sehingga dalam konteks ini warga negara tidak boleh mengambil tindakan-tindakan sendiri di luar yang istilahnya memang benar-benar maslahat dari pemerintah. Kemudian ini yang menjadi banyak pertanyaan bagaimana berkaitan dengan sholat Jumat. Tadi sudah disampaikan oleh para kiai, oleh Kiai Marzuki Mustamar berkaitan dengan sholat Jumat di kampung-kampung. Tentu berbeda dengan sholat Jumat di bandara, di tempat-tempat yang sifatnya banyak lalu lalang orang dari mana saja, bukan orang tempat daerah tersebut yang Jumatan. Oleh karena itu ada perincian hukum. Satu, bagi orang yang berada di daerah kategori aman, maka tetap wajib melaksanakan sholat Jumat dan tetap dianjurkan melakukan kegiatan keagamaan lain. Ini tempatnya aman. Yang aman kan data, kita bisa mengupdate data mana yang aman, mana yang tidak. Kemudian kedua, bagi orang yang di daerah dan yang telah dinyatakan ada penyebaran virus corona di sana, namun dia dalam kondisi sehat, umpamanya di Surabaya update per menit ini ada berapa. Lalu bagaimana kita? Maka berkaitan dengan sholat Jumat tetap berkewajiban melakukan sholat Jumat selama tidak khawatir terkena dampak dari virus tersebut. Dan takmir tetap mendirikan. Artinya di Surabaya per menit ini sudah ada beberapa yang dirawat ya. Nah, itu tidak bisa menggugurkan kewajiban Jumat dalam satu kota tersebut, tidak bisa secara otomatis semacam itu. Tergantung nanti ada kekhawatiran terkena dampak tidak pada pelaksanaan sholat Jumat itu. Nah, sholat Jumat itu ukurannya adalah mahal Jumat atau tempat Jumat, yaitu per kampung, kemudian per daerah yang biasanya
di situ ada masjidnya. Sederhananya ya per kampung, per dusun dan semisalnya. Nah, umat itu bertanya, kalau ini Jumatan nggak boleh karena khawatir, kenapa pasar boleh? Nah, Kenapa mal boleh? Kenapa kalau Jumatan kok jadi khawatir, kalau ke mal kok enggak? Nah, gitu loh. nah, ini kan. Kemudian berikutnya bagi orang yang sudah terkonfirmasi positif terjangkit virus corona, maka hukumnya lah di sini. Kalau sudah terkonfirmasi positif, maka hukumnya haram menghadiri kegiatan sholat Jumat, kegiatan keagamaan, dan tentu tempat-tempat lain yang sifatnya ada kerumunan massa. Kemudian terakhir yang bagi orang yang suspek itu diduga kuat sudah terjangkit virus corona, tapi baru dugaan ya. Kemudian PDP, pasien dalam pengawasan, sudah dirawat oleh tenaga kesehatan, dia sakit flu dan semisalnya, maka boleh meninggalkan sholat Jumat. Jadi kalau di karantina 14 hari tidak boleh kemana-mana, maka itu dalam hukum agama, fikih perspektif yang diikuti oleh NU adalah diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Kemudian terkait yang berikutnya terkait ini, kemarin ada rilis dari pemerintah berkaitan dengan SOP pemulasaran jenazah. Ini bagaimana? Secara prinsip Basul Masyarakat Suriah PWNU Jawa Timur menyatakan bahwa tajhizul jenazah atau pemulasaran jenazah ini bagi masyarakat, bagi kaum muslimin hukumnya adalah wajib, fardu kifayah, mulai dari memandikan, menyolati dan menguburnya. Oleh karena itu ini harus dilaksanakan sesuai syar'i yang benar, sehingga kewajiban merawat jenazah ini menurut hukum agama sudah dianggap absah. Di antaranya dengan tentu mandinya dengan, meskipun dengan nanti ada zat-zat lain seperti penggunaan disinfektan dan semisalnya, ini nanti harus dibasuh dengan air yang suci, mensucikan. Kemudian terkait dengan penguburan jenazah. Terkait dengan penguburan jenazah ini, meskipun terkena virus corona dan semisalnya, maka ini tetap harus dihadapkan ke arah kiblat. Caranya bagaimana? Kalau kok secara teknis itu memakai peti, biasanya peti tertutup yang longgar, maka diatur sebagaimana baiknya sejak awal dimasukkan ke peti sudah menghadap ke arah kiblat. Dan dibuatkan peti yang press. Nah, yang kedua dibuatkan peti yang press, itu sebagai solusi yang paling bagus. Jadi, misalnya peti press, mayat terlentang rumah ya, tapi press. Nanti pas kuburnya peti dikenek, otomatis maju ke kiblat dan mayat nggak begini-begini karena petinya press. Kemudian Basul Masyarakat juga merekomendasikan beberapa hal terkait kondisi sekarang ini. Yang pertama, kepada pemerintah, satu, mengambil kebijakan, tindakan dan langkah-langkah konkret dalam pencegahan dan penghentian penyebaran virus corona. Kemudian yang kedua, menjamin ketersediaan alat-alat pencegahan yang dapat menghambat penyebaran virus corona yang mudah dan mampu dijangkau oleh masyarakat. Atau seperti apa itu namanya? Masker itu sudah langka. Pemerintah harus menjamin adanya masker itu di tempat-tempatnya, di pasar dan semisalnya, toko-toko kesehatan. Kemudian berikutnya, pemberlakuan kalau nanti ada memang larangan terhadap aktivitas publik yang melibatkan perkumpulan massa hendaknya tidak dilakukan secara sama. Akan tetapi benar-benar memperlihatkan perbedaan kondisi daerah yang terdampak dengan yang tidak terdampak. Antara Trenggalek umpamanya dengan Surabaya ini nanti harus dibedakan, tidak boleh disamakan. Kemudian pemberlakuan larangan aktivitas keagamaan harus mempertimbangkan hukum dalam Islam, wajib, sunnah dan semisalnya yang berlaku dalam agama. Maka tidak bisa kemudian dibuatkan aturan tidak boleh sholat Jumatan secara serentak satu kota, sementara di situ kondisinya secara agama itu tidak memenuhi untuk menggugurkan sholat Jumat. Ini tidak bisa. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat agar mematuhi kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus corona agar mencapai atau tercapai kemaslahatan bersama. Kemudian yang terakhir, ini penting bagi teman-teman media, kepada insan media agar menyajikan berita-berita positif yang membangun optimisme, solidaritas,
dan kesemangatan kolektif dalam menghadapi penyebaran virus corona, serta benar-benar menghindari dari menyajikan berita-berita negatif yang justru dapat menimbulkan keresahan, kepanikan, dan kekhawatiran yang berlebihan. Karena Forum Basul Masail Syuriah PWNU Jawa Timur memandang bahwa media itu merupakan bagian dari strategis penanganan bersama dari penyebaran virus corona ini. Makanya penting bagi insan media pula untuk membangun berita-berita dengan narasi yang positif. Gitu. Sampun.